Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Qala Nabi asyratu nafarin lam yaqbalallahu ta'ala salatahum rajulun shalla wahidan bi ghairi qira'atin wa rajulun la yu'addi zakata wa rajulun ya'ummu qauman wa hum karihun wa rajulun mamlukun 'abik wa rajulun syaribul khamri wa imra'atun matat wa zawja sakhitun 'alaiha wa imra'atun khurrat tusalli bi ghairi khimar wa akilir riba wal imamul ja'ir wa rajulun lantaha salatu wal fahsya'i wal munkar. Al hadis au kama qala. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Nabi pernah bersabda ada 10 golongan yang sholatnya tidak diterima Allah. 10 golongan yang sholatnya tidak diterima Allah. Kemarin sudah kita bahas 1 sampai 5. Berarti ini kita bahas yang ke-6 sampai terakhir. Siapa sholat yang tidak diterima oleh Allah? Kata Nabi, wa imra'atun batat wa zawjuha syakhitun 'alaiha, yaitu seorang perempuan yang nusus terhadap suaminya dan suaminya tidak ridho. Nusus itu tidak nurut terhadap agama yang diajarkan oleh suaminya. Dia menentang, tidak taat dan tidak patuh dalam kebaikan. Nah, perempuan ini kata Nabi sholatnya tidak diterima oleh Allah. Namanya nusus. Kalau laki-laki yang tidak cemburu namanya jayus. Kalau perempuan yang tidak taat namanya nusus. Yang ketujuh, siapa yang sholatnya tidak diterima? Wa imra'atun khurratu sholli bi ghairi khimarin, perempuan merdeka yang sholat tanpa khimar, artinya sholat tapi auratnya kebuka, pakai mukena, tapi mukenanya itu bisa kelihatan auratnya, pakai pakaian sholat tapi kata Nabi kebuka auratnya. Ini yang menyebabkan sholat dan tidak hanya perempuan, begitu juga laki-laki. Sholat yang kebuka auratnya tidak sah. Kalau perempuan itu biasanya model-model mekenanya, kalau laki-laki yang gak diterima itu karena model celananya. Banyak laki-laki yang pakai celana model sekarang namanya celana melorot, itu kalau sholat nggak diterima sholatnya. Karena apa? Kalau sujud itu kelihatan auratnya, celana melorot. Jadi celana dalamnya sampai pantatnya itu ketok. Nah ini nggak diterima. Padahal auratnya laki-laki mulai pusar sampai lutut. Nah ini banyak kita jumpai anak-anak muda sekarang yang pakai celana melorot, kemudian pakai kaos ngepres, begitu sujud kelihatan ya, kelihatan celana dalamnya sampai kelihatan pantatnya, juga nggak diterima. Itu kita ingatkan. Nah, bagi laki-laki tapi ingatkannya bijaksana, nggak langsung ditunjuk, nanti pulang didekati, maaf. Itu cara mengingatkan supaya dia nanti tidak terus menerus sholatnya, kasihan. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan, siapa yang sholatnya tidak diterima oleh Allah itu wa akilur riba,
orang yang makan riba. Apa riba itu? Tambahan dalam hutang piutang. Wa akhallallahu al-bai'a wa harramar riba. Wa akhallallahu, dan Allah menghalalkan jual beli, wa harramar riba, dan Allah mengharamkan riba, tambahan dalam hutang piutang. Itu sholatnya tidak terima. Makanya makan riba itu biasanya sholatnya nggak khusyuk. Karena apa? Karena nggak diterima oleh Allah. Yang kesembilan, siapa yang golongan yang sholatnya tidak diterima Allah itu? Wal imamul jair, pemimpin yang zalim terhadap rakyatnya, baik itu presiden, MPR, DPR, gubernur, dan seterusnya. Jadi pemimpin jair, mendolimi rakyatnya, ini tidak diterima sholatnya oleh Allah. Makanya pemimpin itu ada dua. Kalau pemimpin adil berdekatan dengan Rasulullah, kalau pemimpin zalim maka dia tidak diterima sholatnya, alamat dia celaka. Dan yang terakhir, yang ke-10, golongan yang sholatnya tidak diterima oleh Allah itu siapa? Kata Nabi, wa rajulun lantahahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar la yazdad minallahi illa buddha. Golongan ke-10 yang sholatnya diterima adalah seseorang yang sholat tapi sholatnya tidak bisa mencegah dirinya dari melakukan perkara keji dan mungkar. Sholat tapi sik nyolong, ini berarti gak sah. Sholat tapi sik mencuri, merampok. Sholat tapi melakukan kegiatan berzina umpama, ini enggak sah, sholatnya enggak diterima. Karena nilainya sholat tanha anil fasya wal munkar, sebagaimana Allah surat Al-Ankabut itu inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Kalau sholatnya itu diterima maka nilai sholat akan ikut. Nah ini orang sholat tapi masih mencuri, sholat masih berzina, berarti sholatnya belum diterima oleh Allah. Itulah Bapak Ibu yang ke-6 sampai ke-10. Golongan yang sholatnya tidak diterima oleh Allah adalah yang ke-6, perempuan yang durhaka kepada suaminya dan tidak ridho suaminya itu. Kemudian yang ke-7 adalah seorang yang kebuka auratnya, khususnya perempuan yang sholat tapi auratnya kebuka. Yang ke-8 adalah pemakan riba, orang yang makan riba. Yang ke-9 pemimpin yang zalim. Dan yang ke-10 orang yang sholat tapi sholatnya tidak bisa mencegah dirinya dari perkara keji dan mungkar. Demikian Bapak Ibu kajian pagi ini. Mari kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.